Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Kristina dari program B Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan postnatal care atau PNC. Nah, kita langsung saja ke tahap prainteraksi. Sebelum kita melakukan tindakan apapun kepada pasien, kita harus melihat buku catatan rekam medis pasien, apakah benar tindakan yang akan kita lakukan ini tercatat di rekam medis pasien atau tidak. Kemudian kita cuci tangan dengan 6 langkah, kita siapkan alat-alat yang kita butuhkan sesuai dengan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita mencuci tangan lagi dengan 6 langkah dan kita dekatkan alat-alatnya ke pasien. Nah, kita langsung saja ke tahap orientasi. Kita melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya Cica Kristina. Ibu bisa panggil saya Cica. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau yang dinas ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti Ibu. Apa benar ini dengan Ibu Putri? Nah, baik Bu Putri, boleh saya lihat gelang namanya Ibu? Ya, benar sekali. Baik Bu Putri, bagaimana kabar Ibu sekarang? Semalam tidur nyenyak Ibu? Adiknya rewel Bu? Nah, baiklah Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kondisi Ibu setelah Ibu melahirkan Ibu. Ini tidak lama kok Ibu, sekitar lebih kurang 20 menit dan kita melakukannya di sini. Apa Ibu bersedia? Nah, baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan ini, apa ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Nah, tidak ya Ibu, saya tutup sampirannya Ibu. Nah, setelah itu kita melakukan cuci tangan, terus kita pasang handscoon dan kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasannya. Nah, selanjutnya itu baru kita melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe, dimulai dari kepala. Kita inspeksi apakah kebersihan dari kulit kepalanya, terus distribusi rambutnya apakah merata atau tidak, lalu kita palpasi. Ibu, sakit Bu? Kita lihat apakah ada pembengkakan, ada udem atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada matanya. Kita lihat apakah simetris antara kiri dan kanan, terus kita lihat skleranya apakah ikterik atau tidak, kita lihat konjungtivanya anemis atau tidak, terus kita lihat apakah alisnya simetris antara kiri dan kanan, apakah menyambung atau tidak. Setelah itu kita lihat refleks pupilnya. Nah, selanjutnya itu pindah ke hidung, kita lihat apakah simetris antara kiri dan kanan, terus apakah ada sinusitis atau tidak. Selanjutnya itu kita lanjut ke mulutnya, kita lihat apakah ada karis gigi atau tidak, terus kita lihat juga apakah terjadi pembengkakan pada gusinya atau tidak. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan pada lehernya, kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Ibu menelan Ibu, kita rasakan pembesaran kelenjar tiroidnya. Nah, lanjut ke pemeriksaan di dadanya. Ini yang kita buka, cuman yang kita lakukan pemeriksaan. Ibu, saya buka dulu ya Ibu. Nah, kita lihat mamainya apakah simetris antara kiri dan kanan, terus apakah mengalami hiperpigmentasi atau tidak. Terus kita pastikan juga apakah adanya tonus atau tidak. Setelah itu kita palpasi pada areolanya, apakah mengeluarkan ASI atau tidak. Terus kita rasakan konsistensi dari payudaranya ini, apakah tegang atau tidak. Nah, selanjutnya kita tutup kembali, kita lanjut ke pemeriksaan pada abdomennya. Kita inspeksi terlebih dahulu apakah adanya linea nigra atau tidak. Nah, linea nigra ini merupakan garis lurus dari pusat ke simfisis pubisnya. Terus kita lihat juga apakah adanya hiperpigmentasi pada abdomennya atau tidak, yakni striae gravidarum. Setelah itu kita lakukan palpasi pada tonus otot abdomennya, apakah masih baik atau tidak. Terus kita lihat lakukan pemeriksaan pada tinggi fundusnya. Tinggi fundus ini kita usahakan dungkemnya dalam keadaan kosong, terus ibunya dalam posisi supin atau telentang. Kemudian kita tekan di atas simfisis pubis, kita mengitari di daerah uterusnya. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan diastasis otot rectus abdominalis. Caranya itu posisinya lurus. Setelah itu kita angkat, ibu lihat ke arah perut ibu ya. Lalu kita rasakan otot yang menegang. Kemudian kita ukur panjang dan lebarnya. Nah, selanjutnya itu kita rapikan lagi, kita tutup kembali. Kita lanjut ke pemeriksaan genitalianya. Sebelumnya kita tanyakan apakah ibu sudah ada rasa untuk berkemih atau tidak, terus perasaan untuk BAB atau tidak. Nah, setelah itu baru kan kita pasangkan tolak.
ibu pasangkan perlak ya ibu. Nah setelah itu kita buka celana dalam ibu. Bu, kita buka celana dalamnya dulu ya ibu. Setelah itu kita letakkan. Setelah itu kita atur posisi ibu. Ibu dengan posisi dorsal recumbent. Ini kita buka. Kemudian kita dekatkan bengkok. Di dekat vulvanya, kemudian kita lakukan vulva hygiene. Sebelumnya kita sudah mencuci tangan dan memakai handscoon dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat dari klitoris sampai ke anus. Nah sambil kita lihat tanda-tanda adanya reda atau infeksi. Yang pertama itu kita lihat apakah ada kemerahan pada vaginanya, terus kita lihat apakah udem atau tidak, terus kita lihat juga apakah ada bintik-bintik merah. Ini atau disebut juga dengan ecchymosis. Ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Terus kita lihat apakah ada plek atau tidak, terus juga bisa kita lihat jahitan episiotominya. Setelah itu kita pembalutnya yang telah dibuka yang dipakai pasien tadi bisa kita hitung berat darahnya itu dengan 1 mili itu sama dengan 1 gram. Setelah itu kita rapikan alat-alatnya. Kita rapikan ini perlaknya. Setelah dirapikan perlaknya, kita pasang kembali celana dalam sama pembalutnya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan pada vulva hygiene tadi, kita bisa lihat apakah perdarahannya itu merembes, menetes atau tidak. Nah kita pasang. Selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitasnya. Kita lihat apakah simetris antara kiri dan kanan. Terus kita lihat juga pemeriksaan udem sama varisesnya. Setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan refleks patelanya apakah positif atau tidak antara kiri dan kanan. Terus kita lakukan pemeriksaan human sign. Human sign ini posisi pasien supin atau terlentang. Setelah itu ini kakinya kita tekukkan. Setelah itu telapak kakinya kita lakukan fleksi. Apabila pasien merasakan sakit berarti human sign-nya positif. Nah setelah itu kita rapikan pasien, kita jelaskan hasil dari pemeriksaan yang telah kita lakukan kepada pasien, terus kita kontrak untuk tindakan selanjutnya. Nah dan tidak lupa kita harus mendokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Baik, setelah itu kita cuci tangan. Baik, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.